Mana nih kok Kak Cindy Oke. wajahnya Hai, tidak terlihat? adakah suaraku? Mukaku ada Oh, nggak oke nih? ini dia. Sudah? Baiklah Sudah Kak ada? Cindy, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Kio. Masya Allah, semangat banget Kak Kio hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Mbak Cindy. Alhamdulillah baik. Ada Mbak Cindy Alhamdulillah. juga dan Masya dalam Allah. keadaan baik. Masya Allah, aku udah lihat nih room chat ternyata banyak sekali yang dari luar kota ya. Ada dari Jombang, ada dari utara Ngawi, Pondok Ngawi, Waduk Pondok Ngawi, Pekanbaru. Wah, Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Dan boleh di-share linknya ke teman-teman atau timnya yang belum masuk supaya bisa ikutan masuk juga. Karena hari ini sesuai dengan tema ya kita akan membahas cara menjadi beauty consultant expert eksklusif tanya jawab nih. Karena kemarin setiap aku mengadakan Zoom tentang beauty consultant pasti banyak banget pertanyaan dan tidak bisa aku jawab satu-satu nih. Jadi hari ini khusus kita akan sharing sama-sama keluhannya teman-teman apa aja biar kita bisa bahas sama-sama dan harus bertindak seperti apa sih untuk bisa menjadi beauty consultant yang baik, menangani keluhan yang baik dan bisa menjadi profesional gitu ya. Oke, eh aku mau sapa-sapa dulu boleh ya? eh ada Ibu Ngatini. Halo Ibu Ngatini. Mana Ibu Ngatini bisa di-unmute? Di-unmute dulu Ibu suaranya. Mas, boleh dikecilin. Musiknya boleh dikecilin sedikit aja. Makasih ya. Halo Ibu Ngatini, boleh di-unmute dulu? Nah, Ibu Ngatini bingung nih kayaknya unmute-nya. Bisa nggak Ibu? Oh, halo Ibu. Ibu Ngatini dari mana nih Ibu Ngatini? Dari Papua, Kak. Masya Allah dari Papua. Ih, semangat banget. Ibu gimana? Dari Sudah Nabung. bergabung bersama SR12 sudah berapa lama? Alhamdulillah hampir 6 bulan kah, 7 bulan begitu, Kak. Masya Allah. Dengan level kemitraan apa nih? Agen, Kak. Agen. Wah, Masya Allah 6 bulan sudah menjadi agen ya. Gimana penjualan di Iya. sana? Best sellernya apa? Alhamdulillah ya kalau ini DNA salmon, susu Hmm, gelpak itu alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Skincare berarti udah mulai masuk ke sana Serum. ya. Iya, Kak. Sudah. Sudah banyak konsultasi yang ditangani? Ya, alhamdulillah kalau untuk ini, Kak, yang paket flag itu, Kak, Oh, yang oke. spot Asian itu. Spot Essence. Berarti udah banyak Iya. keluar Spot Essence ya. Berarti Iya, keluhan di sana lebih alhamdulillah. dominan apa nih, Bu? Ini Kak, apa macam pakai paket spot Asian itu kayak panas begitu tuh kenapa ya Kak ya? Kalau pakai Spot Essence kulitnya terasa panas gitu ya. Iya. Ada lagi yang Mungkin tanya selain Spot pakai Essence, mm-mm. spot Asian tuh katanya memang pudar fleknya, tapi kenapa Kak itu tumbuh bulu-bulu begitu, bulu-bulu rambut macam di bawah hidung itu kenapa Kak? Ada yang tanya begitu juga. Oke oke. Sebenarnya kalau untuk pertumbuhan bulu-bulu itu lebih ke hormon ya Bu ya. Sedangkan kan setiap orang memiliki hormon yang berbeda ya. Nanti mungkin Ibu bisa Hmm. menjelaskan seperti itu. Terus kalau Ya. misalkan dari krim sendiri sebetulnya tidak berpengaruh dengan pertumbuhan bulu-bulu yang ada di wajah.
gitu. Hmm. Mungkin kulitnya terlihat sedikit lebih cerah atau tone kulitnya naik sehingga bulu-bulu di kulitnya itu terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin bisa jadi flek-flek yang ada di wajahnya berkurang nih, memudar sehingga kulitnya Hmm. jadi lebih terlihat lebih cerah, jadi bulu-bulu halusnya kelihatan gitu. Kak, kalau target pemakaian krim DNA Salmon itu bisa kelihatan glowing begitu kira-kira berapa bulan, Kak? Dari Oke. start pemakaian awal. Oke, Kadang ini langsung masuk ke pertanyaan ya. Padahal aku mau sharing-sharing dulu nih, nggak apa-apa. Tapi, oke, gimana tadi? eh, Kalau misalkan gimana tadi DNA salmon? pakai krim DNA Salmon itu bisa bagus sekali begitu targetnya berapa bulan atau berapa Hmm, berapa pot habis begitu berapa paket begitu. Kadang orang mengeluh oke. baru 2 sudah mengeluh kok belum berubah mukanya Hmm, begitu karena oke. maunya mau cepat tapi tidak mau proses begitu. Ya, memang rata-rata pada seperti itu ya, Bu ya. Ya, Oke, Kak. yang pertama mungkin Ibu bisa membantu untuk mengedukasi para pasiennya. Jadi gini, kita ini memiliki batas Ya. kulit imbang yang sudah sesuai dengan diri kita. Jadi kalau misalkan targetnya adalah putih, agak susah. Jadi kita harus disadarkan bahwa orang Indonesia ini Hmm. memiliki banyak sekali warna kulitnya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya pucat, ada yang kulitnya kuning langsat, sawo mateng. Nah, gimana kita tahu bahwa kulit kita bisa seputih apa sih? Biasanya bisa dibantu dicek di bagian lengan dalamnya. Di lengan dalam ini adalah warna Hmm. kulit asli kita gitu. Kita bisa seputih apa? Hmm. Maksimal yang ada di sini. Kalau di sininya aja warnanya gelap, berarti memang kulitnya pigmennya sudah seperti itu, tidak bisa dibikin putih gitu. Jadi kalau bisa yang pertama kita lakukan adalah edukasi pasien-pasien kita bahwa obsesinya jangan putih, tapi kulitnya cerah dan bersinar gitu. Jadi Ya, begitu. walaupun warna kulitnya coklat, tapi kalau kulitnya cerah, bagus, itu juga akan kelihatan bersih kulitnya gitu. Jadi Hmm. diingatkan bahwa balik lagi setiap manusia, setiap orang jenis kulitnya, warna kulitnya berbeda-beda. Seperti itu. Jangan sampai Hmm. memaksakan pengennya putih, akhirnya pakai yang merkuri. Kan juga sekarang ada hand body yang ada merkurinya. Hmm. Biasanya tuh kalau nggak salah dijual di internet, aku lupa namanya, ada dostingnya. Nah, dan setelah dicek ternyata isi kandungannya adalah merkuri. Sedangkan merkuri ini nggak boleh dimasukkan ke dalam tubuh. Apapun yang kita gunakan di tubuh kita akan terserap oleh pembuluh darah. Ketika terserap oleh pembuluh darah, itu masuk ke dalam tubuh kita, zat kimianya. Efek samping paling buruk kalau kita mengkonsumsi atau kita memasukkan zat kimia di dalam tubuh adalah kanker kulit. Seperti itu. Itu bahaya paling parahnya. Atau bisa jadi tiba-tiba kulitnya setelah dipakai putih nih. Tapi setelah dilepas, dia akan timbul stretch mark, akan timbul kemerahan di kulit. Nah, itu bisa terjadi. Jadi, kalau bisa jangan terobsesi, kita alihkan dulu. Kalau untuk terobsesi, agak susah, Kak. Kita jelaskan dulu. Kalau aku biasanya ke pasien-pasien aku akan bilang bahwa kalau kakak mau putih, kita nggak bisa maksain untuk putih. Kalau kakak mau tahu kakak bisa seputih apa, kakak boleh lihat di lengan dalam. Kalau kakak putihnya segitu, berarti kakak cuma bisa putihnya itu. Tapi kalau kakak mau lebih putih lagi, maaf nggak bisa, Kak. Gitu. Jadi Siap, kita siap, harus siap. bicara sesuai Terima fakta. kasih. Iya, iya. Siap. Ada lagi Ibu Ngatini keluhannya? Ini Kak, sebenarnya untuk DNA salmon dengan cermet itu mungkin umur yang memakai itu perbedaan umur kah bagaimana Kak? Kalau Enggak macam sih. sama-sama. Kalau untuk umur sebenarnya enggak, karena kalau dari ingredient sebetulnya lebih lengkap di DNA salmon ya. DNA salmon itu sudah hampir ada semua kandungan di dalam skincare kita seperti brightening cream atau spot essence. Di DNA salmon juga sudah ada retinolnya juga gitu kan. Cuman terkadang ibu-ibu ini, pasien kita yang kalangannya ibu-ibu ini lebih senang dengan pot
krim yang bentuknya seperti spot essence yang memang ditujukan benar-benar khusus untuk flek gitu. Kadang kadang mereka lebih percaya, oh ini yang khusus untuk flek nih, ya udah aku beli yang spot essence aja. Padahal kalau kita bisa jelaskan lebih detail lagi, DNA salmon kita juga lebih lengkap loh isi kandungannya, tapi nggak masalah. Selama memang tujuannya untuk flek, it's okay kalau memang misalkan dia pengennya tertariknya dengan spot essence, gak apa-apa, kita berikan aja seperti itu. Jadi kalau untuk dibilang umur, nggak juga, karena ceramide itu bisa untuk semua usia sih. Dari usia remaja sampai hingga dewasa. Karena kan kalau ceramide itu kan bagus untuk menjaga skin barrier kita ya. Jadi aman aja untuk semua jenis usia. Kak, satu lagi ya. Boleh, Eh, silakan. ini Kak, macam di Papua ini kan banyak langganan pelanggan begitu Mm-mm. orang Papua asli. Nah, mereka tuh Mm-mm. punya kulit memang hitam, hitam manis Ya, begitu. nah Itu betul kalau Papua tuh memang pemakaian terkenal. DNA Salman itu bisa nggak Kak? Bisa, 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 jadi bisa nggak bisa. Jadi gini, mencerahkan kalau begitu? bisa, kalau untuk mencerahkan insya Allah produk-produk kita bisa semua karena udah ada ceramide, sudah ada niacinamide, terus ada banyak kandungan-kandungan yang membantu untuk mencerahkan kulit di dalam paket DNA Salmon ya. Jadi bisa membantu untuk mencerahkan. Tapi yang paling terpenting adalah penggunaan day creamnya, penggunaan sunscreennya. Seberapa betul nih dia menggunakan betul, bukannya betul ya. Sebenarnya penggunaan skincare itu tidak ada betul atau salah, lebih ke lebih tepatnya aja. Penggunaan sunscreen, kalau teman-teman pakainya pagi, sunscreen ini hanya bertahan di 2 jam pertama. Misalkan teman-teman pakai pagi nih, tapi setelah 2 jam, ternyata intensitas dari sunscreen itu sendiri menurun, sehingga harus di-reapply. Jadi kalau pakainya pagi, usahakan siang pakai lagi. 2 atau 3 jam setelahnya harus digunakan kembali. Gitu. Hmm. Kak, kalau ini Kak, sungel. Kalau kita Nah, pakai sungel, itu kan habis pakai sungel, pakai bedak kusen itu kok kayak ada yang macam terbuka-terbuka itu kenapa Kak? sebentar, pakai sungel, terus terbuka-terbuka tuh gimana maksudnya? Pori-porinya. Sa- Bukan, kayak ada yang kita habis pakai sungel, kita pakai bedak kusen gitu lah. Eh, di Tidak di meresap. di yang untuk potsnya itu kayak ada yang terbuka-terbuka begitu loh Kak. Kayak ada apa ya? Kayak terangkat Kayak begitu. ini ya. Berarti ini Ibu penggunaannya boleh dijeda dulu. Jadi setelah menggunakan sanjel, dijeda dulu sampai sanjelnya benar-benar meresap ke kulit, baru gunakan cushion. Kemungkinan yang terjadi si sanjelnya belum belum Meresap meresap, mungkin. sudah ditempel dengan cushion, jadinya dia kayak nggak menyatu gitu. Oh, mungkin Kak. Karena Jadi boleh dikasih jeda. buru-buru mau ke... Iya, ya siap-siap Kakak. Terima Oke, kasih siap. banyak. Sama-sama. Wah, luar biasa nih yang dari Papua. Assalamualaikum Keren. warahmatullahi Semangat Ibu Terima kasih Ngatini ya. Kakak. Oke, Siap, teman-teman siap, nih aku baca dulu siap. yang dari forum chat. Kalau pil kolagen yang bergram-gram dan bisa putih itu gimana ya Kak? Aman nggak? Oke, aku bahas dulu tentang pil-pil kolagen ya. Sebenarnya kalau pil itu kan jatuhnya bentuknya obat oral ya. Kalau obat betulnya masih aman. Yang penting teman-teman cek dulu BPOM-nya. Apakah produk itu sudah ada BPOM-nya? Kalau teman-teman cek bpom.pom.go.id, teman-teman masukin nomor BPOM-nya di sana. Apakah ada nomor BPOM-nya? Kalau misalkan ada, kalau memang obat oral tidak bisa teman-teman langsung berekspektasi tinggi karena semua yang kita masukkan itu butuh apa ya? Butuh adaptasi, butuh waktu untuk kita cerna di tubuh. Tapi yang teman-teman harus hati-hati adalah suntik whitening. Siapa di sini yang suka suntik whitening? Ada nggak nih? Ada nggak nih yang suka suntik whitening? Suntik-suntik putih. Aku pengen mutihin kulit, aku suntik whitening. Ada? Nggak ada.
Alhamdulillah aku bersyukur banget kalau teman-teman gak ada yang suntik whitening nih. Jadi teman-teman, suntik whitening itu sebetulnya tidak dilegalkan. Jadi produk suntik whitening itu bisa masuk ke Indonesia itu sebetulnya ilegal. Bahkan kalau di kita namanya BPOM, kalau di luar negeri namanya FDA. Bahkan FDA sendiri tidak mengizinkan peredaran dari suntik whitening itu sendiri. Kenapa? Karena dari hasil uji cobanya bukan kepada manusia, terus juga ada beberapa ingredients yang bisa membahayakan tubuh kita. Jadi kalau misalkan itu sampai tembus di pasar Indonesia, itu bisa karena market gelap, pasar gelap. Ya, aku dan tim aku sudah pernah mengaungkan bahwa whitening injection itu ilegal dari tahun 2018 sampai kita udah sering banget tag BPOM, tapi ternyata BPOM baru notice kita di tahun 2022 baru ada info bahwa suntik whitening itu memang ilegal dan tidak disahkan dan tidak diberikan izin edar oleh FDA. Dan itu sayang banget terlambat pemberitahuannya karena sudah memakan korban gitu. Jadi kalau bisa teman-teman balik lagi jangan sampai terobsesi untuk putih ya, karena cantik itu nggak harus putih. Teman-teman punya kulit yang bersih, cerah, terawat itu sudah bagus. Yang penting kulitnya sehat. Daripada teman-teman terobsesi putih, teman-teman menghalalkan sejarah cara menggunakan krim bermerkuri, menggunakan suntik-suntikan whitening, sedangkan itu juga berbahaya untuk kesehatan tubuh, bisa merusak ginjal. Jadi sebaiknya jangan ya. Kalau suntik vitamin C memang boleh, tapi biasanya suntik vitamin C, oh ya, aku tadi belum berkenalan ya, ini ada yang baru atau sudah lama? Jadi teman-teman, aku ini basically alhamdulillah di kesehatan. Aku di bagian laboratorium kesehatan, terus juga aku beberapa kali menangani suntik vitamin juga dulu waktu sekolah, jadi aku sedikit banyak mengerti ya. Jadi aku juga mau share kalau untuk vitamin C sebetulnya boleh. Tapi vitamin C biasanya direkomendasikan kepada pasien-pasien yang dalam kondisi kritis atau pasien-pasien yang kondisinya lemas, tidak bisa makan, tidak bisa bangun dari tempat tidur atau yang sedang sakit. Biasanya baru kita suntikan vitamin C. Itu pun dengan resep dokter. Itu pun harus dengan dokter yang mendampingi. Tidak bisa sembarangan orang, ya. Kenapa? Karena biasanya gini, ibaratnya tubuh kita hanya bisa menerima 200 gram eh, vitamin C. Terus teman-teman tiba-tiba disuntikin vitamin C 1000 gram. Apa yang akan terjadi? Tubuh akan kaget. Ketika tubuh kaget, tubuh akan mengeluarkan signal memberikan warna pucat, kesan pucat di tubuhnya. Nah, jadi yang terjadi di tubuh teman-teman itu adalah pucat, bukan putih, ya. Itu pucat. Lama-lama nanti pucatnya akan turun kembali lagi menjadi kulit aslinya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian didoktrin, yuk vitamin C yuk bikin putih kulit. Enggak, itu salah. Itu ibaratnya kita disuntikan 1000 gram vitamin C dan ternyata tubuh kita kaget memberikan respon sehingga kulit kita menjadi pucat. Seperti itu. Ya, jadi baiknya kalau teman-teman mau bikin kulitnya sehat, gunakan vitamin C yang dalam bentuk oral. Dalam bentuk oral sudah ada gramnya sudah ditentukan untuk kita paling bagus 1 tablet atau 2 tablet dalam sehari. Itu paling aman. Dan dalam jenis apapun yang disuntikan melalui intravena itu akan beresiko. Akan paling parah, resikonya adalah shock anafilaktik. Bisa sampai kematian. Jadi kalau bisa teman-teman hindarin ya. Kalau memang misalkan tidak urgent banget, tidak perlu melakukan suntik-suntikan. Ya. Terus juga kalau misalkan masih ada yang bandel nawarin suntik-suntikan, teman-teman boleh jawab dengan baik, jangan menyinggung perasaannya. Cukup bilang, oh aku enggak deh, aku masih sehat-sehat aja, aku nggak perlu putih ya. Jadi jangan sampai kita punya musuh karena kita menolak dengan cara yang tidak baik ya. Karena memang di sekeliling aku banyak banget yang menawarkan suntik-suntik itu. Kalau aku bisa ceramain, aku ceramain satu-satu. Tapi satu sisi kayak, oh ya, mungkin ini jalan kita berbeda gitu ya. Yang penting dari kitanya mewas-was dan kita harus mewas-waskan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Harus kita waspadai. Oke teman-teman, mungkin kalau ada yang mau bertanya dengan unmute, boleh. Atau raise hand dulu boleh.
aku sambil baca yang ada di forum chatnya ya. Masya Allah ilmunya. Makasih Mbak Martini. Terus Mbak Oli untuk dark spot. Sebaiknya pakai apa? DNA Salmon atau Spot Essence? Oke, kalau untuk dark spot itu flek ya. Ini bisa pakai DNA Salmon atau bisa pakai Spot Essence. Spot Essence kita memang dirancang khusus untuk flek. Tapi satu sisi DNA Salmon kita juga bisa membantu memudarkan flek di wajah kita. Jadi kalau aku nggak balikin tergantung stok yang ada di tempatnya teman-teman gitu. Atau biasanya kalangan usianya berapa nih? Kalau misalkan memang ibu-ibu biasanya lebih seneng yang bentukannya tuh kayak spot essence gitu. Siang malamnya yang bentukannya kayak spot essence. Ya, gimana dengan jerawat karena hormon tiap bulan selalu keluar dan banyak bekas jerawatnya resepnya apa? Oke. Sudah coba pakai gimana dengan jerawat hormon? Tiap bulan selalu keluar dan banyak bekas jerawatnya. Oke, kalau untuk jerawat, usahakan teman-teman jangan dipegang-pegang ya. Jangan dipegang-pegang, jangan dikletek-kletek karena itu bisa menyebabkan bekas jerawat. Biasanya kulitnya akan merah dulu sebelum menjadi bekas menghitam. Nah, nanti merah itu akan menghitam. Jadi sebaiknya jangan dipegangin. Kalau bisa gunakan krim jerawat. Terus kalau memang sudah mendekati masa-masa haid nih, kan biasanya suka timbul jerawat tuh ya. Hindari makanan-makanan yang bisa merangsang pertumbuhan jerawat. Contohnya kayak kacang-kacangan, keju, susu. Kalau bisa makannya buah dan sayuran dulu. Kalau memang misalkan mendekati masa-masa hormon haid gitu ya. Itu saran dari aku. Terus juga pola tidur berubah. Jangan tidur lebih dari jam 11 malam. Karena di jam 11 malam itu biasanya metabolik tubuh kita mendetoksifikasi racun di tubuh kita. Tapi kalau teman-teman nggak tidur di jam 11, metabolik itu tidak akan bekerja, tidak akan mendetoks racun di tubuhnya. Gitu. Kakak boleh tanya? Boleh, silakan. Ini siapa nih yang nanya? Assalamualaikum. Aku dari Mana ya? Purwakarta, Ibu Jubaida, Waalaikumsalam. subagen dari Mbok Feni, Ayu. Halo Ibu. Maaf Ah nggak iya buka boleh. kamera Dari nih mana lagi Bu? di Purwakarta? dapur. Iya, kakak Lagi masak kebetulan. ya? Iya, kakak maaf, ini Kenapa baru kenapa nih? ada yang ngechat ya, ada yang ngechat temen cowok. Cuman agak Mm-mm. ini nih, agak agak Mm-mm. sensitif nih. Ininya pertanyaannya boleh nggak ya di sini? Dan agak malu juga sih, saya juga Nggak apa-apa ya. bingung. Kita Tadi lagi tuh sharing session ya. iya, tadi udah tanya ke grup Oke, nggak global, apa-apa. cuman belum dijawab gitu. Kebetulan di sini lagi nge-zoom, jadi kebetulan banget saya bertanya Oke. langsung gitu. Itu masalah Ya, kejantanan silakan. laki-laki ya, masalah kejantanan laki-laki. Katanya gini, Bun, aku boleh nggak tanya, katanya gitu. Kok si Joni aku sering lemes, kenapa ya? Katanya. Aku tuh risih loh, Kak, Wow. jawabnya kayak Kalau gitu. ini sebenarnya, Jawabnya risih gitu oh, lah. oke. Ibu, oke. Kalau gitu, Ibu di bisnisnya bareng sama Bapak suami atau Ibu sendiri? Sendiri, Oh, Ibu sendiri. Oke. iya, Sebenarnya kita bicara tentang profesional aja ya, Bu ya. Kalau memang iya. misalkan memang pertanyaannya benar-benar mengarah ke sana dan tidak ada maksud yang lain, nggak apa-apa Nggak kita ada bantu sih jawab. memang. Dia konsumen Nggak apa-apa. saya kan. Ya, Mm. Pak, Ibu bisa kita bantu jawab. Cuman kalau untuk produk herbal sebetulnya aku tidak, bukan tidak ya, aku belum paham banyak tentang produk herbal. Ya biasanya kalau ke produk herbal tuh biasanya aku alihkan ke Mbak Citra. Cuma nanti nggak apa-apa, aku bantu tanyakan kepada Mbak Citra terkait yang pertanyaan Ibu yang barusan ya. Tadi Iya. pertanyaannya tentang apa, Ibu? Jadi lemes aja katanya gitu. Itu juga udah saya jawab sih ya, Oke, setahu tunggu saya sih sebentar bilang ya. pakai minum susu aja sama oil bulus gitu kan dibantu. Memang dia konsumen saya Bu, tuh Kak. Oke, Ibu, sudah aku bantu tanya. Nanti kalau sudah jawabannya dari Mbak Citra, biar aku bantu
terangkan di sini ya. Iya. Maaf banget. Aku Oke. juga Nggak agak apa-apa Ibu, risih siap. ya. Nanti biar teman-teman bisa tahu semua ya. Nggak Heeh. apa-apa, nggak apa-apa. Ya Jadi kan, kita belajar sama-sama, kita lagi sharing ya. iya, iya, iya. Ya, makasih, Kak. Oke, ditunggu jawabannya ya Ibu ya. Iya, Assalamualaikum. Oke, Kak Vita. Waalaikumsalam. Kak Vita Susi dari Kalimantan Tenggara. Boleh silakan langsung di-unmute aja. Assalamualaikum Kak, selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, aku suka deh kalau semangat gini nih. Perkenalkan Kak, saya Vita Susi dari Kalteng Kak. Iya, Kak Vita Susi, boleh langsung. Gini Kak, saya tuh mau tanya, kemarin tuh kan saya pakai krim DNA salmon. Sebelum Mm-mm. pakai krim DNA salmon itu pakai yang revitalizing. Jadi Oke. setelah pemakaian revitalizing, habis itu DNA salmon. Jadi wajah saya itu ngerasa kayak gatal sama panas Kak. Tapi cuma sehari aja. Nah itu Oke. kenapa ya Kak? Terima Ini day cream kasih. DNA, ini sama-sama DNA salmonnya day cream atau night cream? Yang pakai night cream. Oke, night creamnya. Iya. Kakaknya mungkin kemarinnya habis eksfoliasi nggak? Eksfoliasi kulit? Oh, enggak Kak. Enggak ya, berarti aman ya, tidak ada eksfoliasi di wajah ya. Atau mungkin kakaknya lagi terkena Iya. panas intens beberapa hari ini? Enggak. Karena di Kalteng nih beberapa hari ini panas banget dia Kak. Hmm, oke, oke. Kayak gitu. Baik, Kak. Sebenarnya kalau dari serum revitalizing tidak akan menimbulkan efek samping seperti panas ya, karena revitalizing kan kandungannya juga termaksud aman, terus juga ada kandungan teripang lautnya dan memang khusus untuk kulit yang untuk mengencangkan kulit ya. Jadi sebetulnya tidak menimbulkan efek seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi dari night creamnya. Karena di night cream DNA salmon ini ada kandungan retinol. Nah, kalau Iya. aku biasanya kalau sudah sampai perih seperti itu, kakak boleh dikurangi penggunaan retinolnya. Ah, sorry, penggunaan night cream DNA salmonnya. Bisa Baik. sehari pakai, sehari enggak, sehari pakai, sehari enggak, seperti itu. Karena memang terhadap beberapa kulit, retinol ini bisa memberikan efek samping seperti panas gitu. Tapi hanya beberapa orang ya, tidak pada semua orang. Ada yang kulitnya bandel banget, ada yang kayak kalau bilang tuh kulitnya badak gitu ya. Ada, tapi memang di beberapa kulit juga ada yang bisa menimbulkan efek samping seperti iritatif gitu. Jadi saran Baik. aku, kalau memang kondisinya tiba-tiba perih, boleh di stop dulu penggunaannya malam ini untuk krim malamnya atau besok malamnya di stop dulu, besoknya lagi baru boleh pakai. Oh, baik. Gitu. Atau mungkin gini Kak, apa mungkin saya makainya kebanyakan ya Kak? Krim Bisa malamnya jadi, itu. Oh, jadi bisa menghasilkan jadi. gitu. Baik, Betul. baik. Nah, aku juga mau ingetin juga nih buat teman-teman yang lain kalau penggunaan krim malam, apalagi yang ada kandungan retinol, dan pinggir bibir ya, sudut rentan untuk iritasi. Biasanya suka merah. Setelah merah nanti mereka menjadi hitam. Nah, itu kan suka meninggalkan bekas yang nggak bagus ya. Jadi kalau bisa dihindari aja. Gunakannya di area dagu, di area pipi, hidung. Kalau bisa hidung juga penggunaannya seperti ini. Jangan di kosrek-kosrek di cuping hidungnya. Ya, Oh, baik. karena ini takutnya nggak kuat menerima retinolnya. Terus ke jidat boleh. Terus juga kelopak mata juga jangan dikenakan ya. Nah, baik Kak. Terima kasih Oke, ya Kak Cindy. Semangat. sama-sama. Assalamualaikum. Sangat. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Kita lanjut ke forum chat dulu ya sebentar. Mana nih turuninnya? Bagaimana urutan dan cara penggunaan acne cream yang benar? Bu Sumardia boleh di-unmute. Bu Sumardia, masih ada nggak nih Bu Sumardia? Oke, gini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakainya acne cream kan kita menyarankannya digunakannya hanya pada malam hari ya. Jadi teman-teman boleh dicuci dulu mukanya. Setelah cuci muka, gunakan toner untuk mengembalikan pH wajahnya. Setelah itu boleh pakai serum dulu atau mau langsung pakai acne cream juga oke, nggak masalah. Kalau memang permasalahan kulitnya adalah jerawat ya. Gitu. Terus Mbak Ita Rahma, kalau suntik vitamin C udah tadi jawab ya. Maaf Kak, kalau set untuk facial itu produk apa-apa Kak? Oke.
Kalau untuk facial, biasanya treatment facial aku itu lumayan panjang ya. Ada foaming, ada cleansing, ada foaming, ada massage. Biasanya kalau untuk cleansing, aku pakainya milk cleanser. Bisa pakai milk cleansernya SR12. Terus setelah itu dimasas. Nah, masas ini teman-teman bisa pakai VCO ya. VCO, terus facial foam, cuci mukanya bisa pakai facial wash, foamingnya setelah dimasas wajahnya dicuci kan, dicucinya boleh menggunakan facial wash. Nah, karena kita jatuhnya treatment dengan segala jenis muka yang beragam ya, usahakan pilih produk yang untuk kulit sensitif. Jadi mau kulitnya normal sekalipun kita kasihnya yang sensitif karena kita cari aman. Ya boleh pakai sabun muka yang paling aman itu FW Honey atau FW Green Tea. Terus abis itu baru deh kita uap wajahnya. Setelah diuap baru kita ekstraksi komedo menggunakan alat komedo. Baru kita HF. Kita HF wajahnya. Selesai abis itu. Gitu. Baru di masker. Maskernya boleh menggunakan brightening acne. Ya. Mana nih? Untuk mendapatkan hasil maksimal produk apa saja untuk masalah flek? Ipar pakai spot essence dan sabun kopi batang, namun tambah parah katanya fleknya. Sehingga mendingan memakai produk ester dan konsul ke dokter kulit. Oke, gini ya teman-teman. Kalau untuk flek, flek itu setiap orang berbeda-beda ya. Jadi gini, flek itu hampir sama dengan gunung es di bawah lautan. Jadi kalau misalkan di atasnya kelihatan cuma sedikit, kita nggak tahu nih di bawah permukaan kulitnya itu kalau misalkan teman-teman ngerasa kok aku pakai krim flek bukannya fleknya memudar terus si fleknya lagi kita kikis pelan-pelan sehingga flek yang ada di bawah kulit itu dia naik lama-lama naik 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 sampai dia habis. Makanya kalau teman-teman punya pasien yang indikasinya flek, usahakan edukasi dulu. Jangan langsung kasih spot essence karena dia akan berspekulasi bahwa oh iya pakai spot essence cepat kali ya ngebersihinnya gitu. Jadi harus dikasih tahu dulu pengobatan flek itu paling sebentar adalah 6 bulan, paling lambat bisa sampai 2 tahun. Ya, jadi harus konsisten, harus sabar. Jadi kalau misalkan ngarepin cuma pakai dua 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 spot udah habis beli lagi udah habis tapi langsung ngarepin bersih total bersih bener. Nah, terus kalau misalkan ada beberapa case juga aku dapat masukan dari teman-teman yang sudah. Jadi kalau bisa, kalau kulitnya normal, tidak ada permasalahan kulit, tidak sensitif, boleh nih dibarengin spot essence plus minyak bulus. Gitu ya. Yang mau tanya, boleh langsung di-unmute aja. Kalau ada yang mau tanya, bisa nggak siang pakai spot essence, malam pakai serum retinol? Siang pakai spot essence, boleh. Malamnya pakai retinol, boleh. Sebenarnya serum itu aku akan lebih menyarankan seminggu 3 kali aja. Karena eksfoliasi terlalu sering pun juga nggak bagus. Tapi ternyata serum retinol kita ini ternyata aman digunakan setiap hari. Tapi dengan catatan kulitnya normal. Ya. Tapi balik lagi, aku lebih menyarankan seminggu 3 kali pemakaiannya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi nggak pakai nih, misalkan hari ini pakai retinol, besoknya nggak pakai. Nah, teman-teman bisa pakai night cream. Night cream yang DNA salmon boleh, kan ada kandungan retinolnya juga tuh, jadi boleh dipakai di selang-seling aja. Tapi kalau misalkan eh, mau kulitnya aman, bagus, dan tidak ada permasalahan kulit, kulitnya bandel gitu ya, kulitnya kulit badak gitu, boleh dipakai setiap hari. Kalau untuk Milea mah Dilan dong, Mbak. Mbak Nur Wahyu nih mana nih Mbak Nur Wahyu. Kalau untuk Milea. Jadi di wajah kita itu ada yang namanya skin tag. Skin tag wajah itu ada banyak banget jenisnya. Ada keratosis, siringoma. Teman-teman nanti boleh cek ya. Keratosis, siringoma atau aku search, aku share ke teman-teman. Sebentar, keratosis, siringoma, keratosis, siringoma, milia.
Oke. Oh, nggak bisa deh, nggak bisa di-share. Eh, Nah, ini dia Milia. Aku share Milia ya. Nah, ini yang ada di Oke, ini yang ada di layarnya teman-teman. Ini namanya milia. Milia ini adalah pori-pori yang tersumbat oleh sel kulit mati, ya, sehingga kelenjar keringat yang ingin keluar tersumbat nih, timbullah lemak yang menyumbat di bawah permukaan kulit. Milia ini nggak bisa dihilangkan dengan sendirinya. Milia ini harus dibantu dihilangkan dengan menggunakan facial treatment, tapi harus dengan jarum steril. Nah, biasanya tidak semua salon atau semua perawatan wajah bisa. Iya, Jadi bentar. teman-teman, jadi kalau teman-teman punya permasalahan seperti ini, teman-teman datanglah ke klinik kecantikan. Kalau bisa klinik kecantikan SR12 ya, klinik kecantikan. Terus tanya bisa nggak facial treatment buat hilangkan milia gitu. Kalau bisa berarti langsung aja treatment karena memang ini butuh penusukan. Penusukan dikasih jalan pakai jarum steril baru dikeluarin. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk milia harus lebih ke treatment sih, Mbak. Nah, kalau untuk mencegahnya harusnya mengangkat sel kulit mati. Harus rajin eksfoliasi kulit ya. Kalau untuk kulit berjerawat karena hormon efek KB, nah ini Mbak permasalahannya. KB yang paling aman itu setahu aku cuma KB IUD sama KB satu lagi KB minum tapi apa mereknya ya Diana kalau nggak salah itu yang biasanya lebih paling aman untuk mencegah jerawat biasanya sisanya itu bisa nyebabin eh, selain jerawat juga bisa nyebabin flek jadi kalau bisa kalau sudah jerawatan karena suntik KB ganti KB-nya cuma itu sih saran dari aku ya Kakak punten. boleh Kakak tadi masalah Milea ya. Saya sambungin yang kemarin asap. kebetulan teman ada yang konsultasi. Tapi dia Mm-mm. bukan Milea. Kalau Milea kan ada isinya gitu ya, Kak. Heeh, Kayak betul. kayak beras gitu. Tapi dia mah di pojokan mata Ah, kayak bentol gitu, Kak. Melebar terus it- agak oke, warnanya agak beda dengan kulit ya. Tapi nggak ada isinya gitu. Itu termasuk apa oke. itu? Terus solusinya gimana? Pakai oil bulus bisa nggak? Oke, itu sebenarnya masuknya ke skintek juga, tapi namanya siringoma. Nih, aku bantu share, aku cari dulu Terus kan sebentar. waktu dulu tuh waktu belum ada Linja kan ya susah nyari wahana. Kakakku, Bilang aja lokasinya di mana. Dulu waktu hmm, itu nyari wahana susah banget. Kok berisik ya? kakak tolong di unmute ya, di mute dulu ya suaranya ya, yang tidak bertanya. Kak Kiu, tolong dong. Nah, nih aku share. Ini namanya siringoma. Yang tadi Mbak cerita Mbak Ratu ya. Mbak Ratu boleh dilihat seperti ini bukan? Mbak Ratu di unmute dulu boleh? Tadi Seperti ini. dia adanya di ini, Kak, di pojok mata aja. Memang kayak begini. Ya, sebenarnya kalau siringoma Hmm. dia adanya di sekitar lingkar mata, kadang di sini, di sudut mata, kadang di Hmm, tengah mata, ya. kadang di depan. Sebetulnya siringoma ini adalah tanda proses penuaan kulit. Kalau boleh tahu pasiennya umur berapa?
sekitar 45-an lah ada. 45, 43 kali. Ya, Ya. oke. Nah, berarti Cuman itu dia di memang pinggir matanya sudah tuh agak mulai. hitam-hitam gitu, Kak. Iya, biasanya usia 40-30 tahun ke atas itu mulai timbul tanda-tanda proses penuaan. Makanya sebenarnya kita tuh lebih baik mencegah ya Mbak ya. Jangan sampai Iya. kita terlambat penanganannya. Jadi kalau sudah sampai terjadi siringoma seperti ini, biasanya aku akan menyarankan untuk kauter. Kauter itu laser. Ya, tapi tidak semua siringoma bisa dilaser. Karena hasilnya tidak akan sesempurna ke kulit aslinya. Tapi kalau sudah siringoma, akan sulit kalau pakai skincare aja. Jadi sebaiknya diingatkan kembali pasien-pasiennya yang sudah 40 tahun ke atas, belum punya siringoma, untuk menggunakan Mm-mm. serum-serum seperti revitalizing yang ada tripang lautnya itu untuk menjaga elastisitas kulitnya sehingga tidak mudah menimbulkan efek penuaan dini, efek penuaan. Ya, terus juga minyak bulus juga boleh untuk mengencangkan Suaranya nggak ada, kulit. Kak, maaf. Tapi kalau untuk siringoma agak kurang ya, Mbak. Tuh. Oh, oil bulus nggak Gimana bisa Mbak ya, Ratu? Kak? Maaf, tadi Kalau suaranya pakai oil agak terhambat gitu. Oh, oke. Kalau sudah sampai terjadi siringoma, kalau untuk pakai oil bulus untuk menghilangkannya agak susah. Harus dengan Gitu. treatment laser biasanya, Mbak. Hmm. Jadi sebaiknya Kalau dicegah sih. untuk mencerahkannya aja sih, Kak, gimana itu? Biar istilahnya kalau dia mukanya cerah kan agak tersamarkan gitu ya. Si apa Mm-mm. siringomanya itu gitu. Pakai apa Oke. itu? Dia sih udah Kalau pakai mau sabun dibantu. bulus. Boleh, nggak apa-apa disarankan untuk menggunakan sabun bulus. Sebenarnya bagus untuk mengencangkan kulitnya juga kan. Sabun bulus, serum Iya. revitalizing, karena itu membantu untuk area kerutan mata. Gitu. Hmm. Iya. Pakai serum retinol bisa itu, Kak? Sebenarnya serum retinol lebih ke untuk eksfoliasi kulit sih Mbak. Sebenarnya bisa aja, tapi kalau fungsinya ditanya untuk ngilangin siringomanya nggak bisa. Maksudnya buat kalau mukanya cerah kan mungkin agak Oh tersamarkan aja bisa, gitu. bisa, Iya. bisa. Boleh Iya. pakai serum retinol. Ya, oke Kalau untuk Mbak. mengencangkan kulitnya dibantu sama oil bulus bisa, Kak? Boleh, boleh, bisa. Bisa banget. Jadi kalau misalkan udah pakai EV bulus, terus mau pakai oil bulus lagi, boleh. Kalau kulitnya normal, biasanya oil bulus itu nggak perlu dibilas ya. Tapi kalau misalkan kulitnya agak sedikit sensitif, setelah 15 menit boleh dibilas. Baru menggunakan serum revitalizing. Oh iya, makasih ya, Kak. Siap, sama-sama Ibu. Saat malam setelah pakai retinol boleh pakai night creamnya DNA Salmon nggak? Sebaiknya kalau sudah penggunaan serum retinol jangan pakai night cream DNA Salmon lagi ya. Karena di dalam night cream DNA Salmon ini sudah ada retinolnya. Takutnya kalau teman-teman double retinol kulitnya jadi iritatif. Jadi gampang sensitif. Jadi sebaiknya pilih salah satu. Untuk muka berjerawat dan berminyak terus sensitif. Untuk muka berminyak dan berjerawat terus sensitif cocoknya pakai apa Kak? Kalau aku akan menyarankan FW Green Tea, terus juga pakai serum face oil, terus pakai day cream DNA Salmon, sama night creamnya Acne Cream. Kalau jerawatnya masih aktif ya, boleh pakai itu. Tapi kalau misalkan jerawatnya nggak terlalu aktif dan masih banyak bekas jerawatnya, aku sarankannya night cream DNA Salmon. Assalamualaikum Kak Cindy, maaf izin bertanya, pernah baca artikel kecantikan menyatakan kalau daya tahan sunscreen itu dikalikan 10 menit dari SPF. Misal SPF-nya 25, berarti bisa membantu melindungi 250 menit 40 jam. Oke. Sebetulnya artikel sebenarnya gimana ya Mbak? Setiap orang memiliki guru yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan di artikel ini berkata 10 menit seperti yang Mbak bilang, tapi kalau dari dokter aku yang mengajarkan aku bilang bahwa ketahanan dari sunscreen itu hanya bertahan di 3 jam pertama. Jadi sebetulnya kalau misalkan Mbak mau pakai di 3 jam setelahnya atau di 4 jam setelahnya nggak masalah sih Mbak.
Kita kan hanya membantu untuk meretouch kembali, untuk membantu memproteksi kulit kita kembali dari paparan sinar matahari supaya tidak terlalu parah merespon ke kulit kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan balik lagi, kalau guru sama aja kan kayak agama, kadang ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti itu. Mbak, kita tinggal ngambil baiknya aja gitu. Kalau aku biasanya menyarankannya di 2 atau 3 jam setelah penggunaan yang pertama baru digunakan kembali. Gitu ya Mbak Lia. Kak, saya jual flek hitam. Hah? Kak, saya jual flek hitam sepaket. Sudah habis tapi fleknya nggak berkurang. Maksudnya ini jual krim flek hitam kali ya. Mbak Galaxy A70 mana? Flek hitam sepaket sudah habis, tapi flek ini tidak bisa diprediksi seberapa dalam si flek ini. Karena seperti gunung es, kita di atasnya terlihat tipis, tapi di dalamnya tebal, jadi otomatis pengobatannya pun harus bertahap. Lama-lama akan terkikis, jadi kalau misalkan tiba-tiba teman-teman dari yang tipis, tiba-tiba kelihatan lebih tebal, fleknya di luar, nggak apa-apa, diterusin aja pengobatannya. Mungkin itu lagi proses naik ke atas, proses penggantian kulitnya. Maaf, kami yang baru bergabung pengen tahu tips dan trik menjual susu Gomilko. Oke, Mbak Nurfida, ini aku keep dulu pertanyaannya ya. Untuk ibu hamil, amankah DNA salmon dan krim jerawat? Insya Allah produk-produk yang sudah ada kategori BPOM itu aman untuk digunakan ibu hamil dan ibu menyusui karena tidak ada kandungan obat di dalamnya. Biasanya kosmetik dengan kosmedik itu berbeda. Kalau kosmetik adalah produk-produk yang kita jual yang ada kode BPOM-nya, itu kosmetik. Boleh digunakan jangka panjang, bertahun-tahun boleh. Selama apapun boleh. Tapi kalau kosmetik, biasanya ini obat krim racikan dokter yang ada label etiket warna birunya. Krim obat racikan dokter tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Ya, karena harus dengan resep dokter juga, karena apapun yang kita gunakan di kulit itu akan terserap oleh tubuh kita. Bisa jadi bayi kita mengkonsumsi apa yang kita pakai. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman pakai krim obat dokter, ada kandungan hidroquinon, ada kandungan kortikosteroid, ada kandungan tretinoin yang ternyata itu tidak bagus untuk janin. Nah, itu yang jadi bahaya. Tapi kalau selama produknya BPOM, insya Allah aman. Produk-produk RS11 itu ada BPOM-nya semua, jadi insya Allah aman. Kalau paket flek hitam lengkap, produknya apa saja? Nah, kalau teman-teman tanya seperti ini, akan ada banyak pertanyaan dari aku. Pasiennya sensitif nggak? Jenis kulitnya apa? Terus sebelumnya pakai produk apa aja? Baru-baru bisa aku rekomendasikan produknya. Karena produk kulit yang sensitif dengan kulit yang normal itu akan beda penanganannya. Ya. Assalamualaikum Kak, mau tanya kalau wajah merah karena merkuri, produk SR yang bisa untuk menyembuhkan Kak. Oke. Waalaikumsalam Kak Waini. Oke. Jadi ini korban merkuri ya. Kita sebut ini adalah korban merkuri. Biasanya kalau korban merkuri, skin barrier-nya sudah rusak. Skin barrier-nya rusak karena merkuri yang diserap oleh tubuh kita itu merusak pigmen yang ada di wajah kita. Di kulit kita ini, di epidermis kita ini ada yang namanya sel melanosit. Sel melanosit ini sel yang membentuk melanin atau pigmen kulit. Jadi kalau teman-teman kena matahari nih panas-panasan kulitnya jadi hitam. Ya enggak? Nah, itu pembentukan pigmen. Itu masih normal berarti kulitnya. Tapi kalau teman-teman kena matahari tapi ternyata kulitnya malah merah, kayak kepiting rebus, kayak kebakar, rasanya perih panas, itu artinya sel melanosit yang ada di kulit teman-teman rusak. Rusak karena si merkuri itu yang merusak si sel melanosit. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang teman-teman harus lakukan adalah fokus memperbaiki skin barrier. Walaupun agak lama, jujur, pengobatan merkuri itu lama banget, bisa tahunan. Itu yang harus teman-teman edukasi kepada pasiennya.
bahwa pengobatan merkuri ini sangat lama. Jadi harus fokus, harus konsisten. Jadi kita bisa fokus mengobati skin barrier-nya dulu, bisa menggunakan ceramide ya. Jadi jangan kasih produk yang aneh-aneh dulu deh. Jadi coba kasih pakai facial wash, day cream sama ceramide aja. Udah. Fokus ketiga produk itu. Terus juga kalau teman-teman punya pasien yang masalahnya di jerawat, fokus dulu untuk ngobatin jerawatnya. Walaupun dia pengen, Kak, aku pengen ngobatin jerawat, tapi aku juga pengen cerah. Udah, sabar. Kita obatin dulu jerawatnya. Kalau jerawatnya sudah kempes, baru kita masuk ke mencerahkan kulitnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi nggak bisa sekaligus. Jadi kita harus fokus dulu nih, mau apa dulu yang dikerjain. Jerawat dulu, ayo kita bersihin dulu jerawatnya. Mau cerah, ayo kita kasih krim untuk mencerahkan. Gitu. Ya. Oh, nih ada yang bantu jawab nih, Pak. Ini Pak apa Ibu Eluk nih. Kalau lemes bisa pakai habatus sauda, Mbak. Ini yang tadi yang nanya siapa ya? Bu Ratu ya. Satu kapsul 10. Oke. Dibantu jawab ya. Oke, ini aku keep dulu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Umu Syifa. Assalamualaikum Kak Cindy. Kalau pakai serum face oil di malam hari, Iya, Kak. Pakai apa tadi? Habatus sauda? iya katanya pakai habatus sauda. Oh, kalau kalau untuk itu kan biasanya kalau di iklan-iklan itu ya pakai oil Mm-mm. mulus untuk apa sih? Untuk minyaknya gitu. Bisa nggak itu? Mm-mm. Bisa. Bisa. Pakai Oh, di, pakai minyak untuk bulus bisa, tapi kalau pakai oralnya, obat minumnya pakai habatus sauda. oh iya iya iya. Itu untuk obat luarnya ya apa sih oil bulusnya itu ya? Betul. Iya. Terima kasih, Oke, Kak. Ini orangnya siap. ngecek melulu. Oh, siap. Oke, ini pertanyaan Hatur selanjutnya ke nuhun, Umus. hatur nuhun. Iya, sami-sami. Bu Imu Syifa nih, Assalamualaikum Kak Cindy. Kalau pakai serum face oil di malam hari, apa bisa lanjut pakai night cream DNA salmon? Apa face oil bisa digunakan malam dan siang? Bisa, bisa banget. Semua jenis serum bisa digunakan pagi dan siang hari. Pagi dan malam hari ya. Mau pakai pagi, siang, malam juga nggak masalah. Aku kalau pakai face oil selalu dipakai pagi, siang, dan malam hari mau tidur aku pakai face oil. Assalamualaikum Kak Cindy, saya pakai sunscreen. Kenapa wajahnya jadi merah dan panas ya Kak? Tipe jenis kulit saya kering Kak. Oke. Sunscreen SPF berapa nih Kak? Kak iPhone S. Kalau teman-teman kalau login Zoom meeting boleh pakai nama asli ya biar aku enak nih nyebutnya. Ini kan gak enak nih. iPhone S. Mana nih iPhone S? Kakak iPhone S ada? Boleh nanti teman-teman yang namanya belum sesuai dengan namanya diganti dulu dengan namanya. Ini Kak Nurjana Ismail, skincare apa saja yang tidak cocok untuk bumil dan menyusui? Skincare obat racikan dokter. Itu. Sisanya boleh, yang penting menyesuaikan dengan jenis kulitnya, sensitif atau tidaknya, ya. Baru tahu. Kakak kalau jerawat besar-besar kayak bisul pakai apa, Kak? Oke. Teman-teman, jerawat itu sebetulnya bisa terjadi karena banyak hal. Selain karena hormon, bisa juga karena pola tidur, pola makan, dan juga pola hidup. Jadi kalau teman-teman punya jerawat, ya, kalau sudah pakai skincare yang bisa mengatasi jerawat, tapi tidak sembuh-sembuh, cek lagi. Pola makannya sudah benarkah? Pola tidurnya sudah betulkah? Pola hidupnya sudah betulkah? Pola makan. Jangan makan makanan yang goreng-gorengan dulu, yang berminyak atau pedes-pedes dulu, atau yang ada keju, susu berbau-bau amis juga jangan, kacang-kacangan juga jangan dulu ya. Kalau memang mau fokus untuk membersihkan jerawat, fokus ke sana dulu. Ya, terus juga ke pola hidup. Jam tidurnya sudah betulkah? Apakah lagi stres juga? Apakah lagi skripsian? Lagi banyak pikiran? Ya, walaupun kita semua sama banyak pikirannya ya. Jadi coba dicek lagi ke sana. Ya, pola tidurnya kalau bisa jangan sampai lebih dari jam 11 malam supaya tubuh bisa terdetoksifikasi ya. Terus pola hidupnya. Nah, kalau bisa nih sarung bantal nih diganti 3 hari, 2 sampai 3 hari, 3 hari sampai 4 hari lah ya. Harus rajin diganti karena di bantal itu banyak sekali sel-sel kulit mati kita yang menempel di sarung bantal.
Takutnya sel kulit mati itu menempel lagi ke kulit kita sehingga menimbulkan bisa jadi bakteri, bisa jadi sel kulit matinya pertumbuhan sel kulit barunya jadi nggak bagus ya, seperti itu. Tapi kalau sudah kita cek, sudah kita kontrol, ternyata mas jerawatan juga bisa jadi karena hormon. Kalau sudah sampai hormon, harus dibantu dengan obat resep dokter gitu. Skincare apa yang cocok buat bumil? Alhamdulillah SR12 cocok semua untuk bumil. Ya, kakak mau pakai DNA Salmon boleh, atau mau pakai brightening cream juga boleh. Mau pakai yang day brightening cream boleh, brightening night cream boleh, ya. Yang penting nanti kakak boleh konsul dulu yang cocok aja. Kakak kulitnya sensitif apa enggak nih? Gitu. Kak, kalau menghilangkan grogi saat ingin mengenalkan produk kita ke mereka, oke. Kak Istiria sudah paham dengan produk knowledge-nya belum? Biasanya kalau kita grogi, itu lebih karena kita tidak paham dengan produk knowledge-nya. Seperti yang aku lakukan saat ini, aku sudah paham betul dengan produk-produk, insya Allah ya. Aku insya Allah hampir hafal dengan produk-produk skincare dan produk make up. Tapi kalau ditanya soal herbal, aku tahu secara produk knowledge dari rincian buku aku paham, tapi secara feel-nya aku belum terlalu jauh karena butuh pendalaman lebih jauh lagi dengan produk herbal. Jadi kalau produk herbal biasanya aku arahkan ke Mbak Citra ya. Tapi insya Allah dalam beberapa bulan ke depan aku juga akan bisa menerangkan tentang produk herbal sambil berjalan, sharing dengan teman-teman pastinya ya. Seperti itu. Jadi saran aku kalau teman-teman gak mau grogi, pahami dulu produk knowledge-nya. Atau pahami dulu nih tentang permasalahan kulit apa aja sih yang biasanya sering terjadi. Biasanya kalau teman-teman percaya diri, apalagi tentang kecantikan, tentang kesehatan kulit, akan lebih gampang ngejelasin kepada orang lain. Gitu. Untuk pemula yang mukanya berjerawat, berminyak, dan sensitif. Ini aku ngebacain chat doang nih. Teman-teman gak ada yang mau mute. Kak mau tanya Kayaknya Kak? lebih enak nih kalau... Boleh, Kari, Ya, mau tanya ya. silakan. Gini, kemarin tuh ada customer toh itu beli DNA Mm-mm, salmon. Sebelumnya dia pakai ceramide. Terus setelah mm-mm. pakai itu enak, lembab. Jadi dia beli DNA salmon. Tapi ketika pakai DNA salmon itu ada terasa perih gitu. Oke, Terus terasa perih. terus setelah beberapa hari pemakaian terjadi Mm-mm. pengelupasan kulit dan kulitnya gatel. Oke, oke. Tuh. Ada Untuk lagi? sekarang sih saya suruh berhenti dulu sekitar 4 atau sampai 5 hari gitu. Tapi Oke, belum ini. Jadi nanti solusinya gimana ya? oke. Iya. Oke, yang dilakukan Mbak Aris sudah betul ya. Boleh diberhentikan dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi pakai, ini penggunaannya dibarengin nggak Mbak? Ceramide dengan DNA Kalau yang salmonnya. ceramide itu dia bilangnya sih pakai ceramide itu cuma 1 kali. Kalau DNA Mm, salmonnya ya sesuai step by step karena uh, dua 2 atau 3 bulan sebelumnya itu kan pakai skincare produk lain. Tapi sudah berhenti dari skincare itu sekitar 2 atau 3 bulanan gitu. Jadi uh, saya cuman waktu itu kan saya gambling aja. Atau mungkin dari produk yang kemarin atau pas saya tanya gimana waktu pemakaian di awal itu udah terasa perih gitu. Oke. Gitu. Maksud aku ceramide dengan eye cream DNA salmon dibarengin nggak Mbak? Atau terpisah penggunaannya? Oh, belum saya tanya juga. Oke. Iya, ya, nanti saya tanya. Oh. Oke, gini Oke. ya Mbak, aku jelasin dulu. Penggunaan ceramide di beberapa kulit memberikan efek samping seperti terasa agak panas, agak perih. Tapi itu hanya di Oh, beberapa oke. menit pertama. Itu untuk Itu hanya ceramide di ya? beberapa menit pertama. Itu ceramide. Tapi tidak semua kulit ya. Tapi kebanyakan rata-rata menimbulkan efek samping seperti itu. Tapi itu nggak masalah. Itu adaptasi aja. Lagi Mm-mm. penyerapannya aja. Ketika sudah terserap, itu Oh. akan aman.
Yang Kita penting 5 ketika menitan menggunakan ya. ceramide tidak timbul kemerahan di kulit. Boleh. Oh Nah, gitu. kalau yang penting setelah menggunakan ceramide tidak menimbulkan kemerahan di kulit. Aman. Jika Ya. ya Nah, misalkan ini kan usaha. Oke. kenapa? Iya, monggo. Monggo dulu. Iya, Mbak Cindy. Oke. Nah, aku tahu nih mau nanya jika kalau dia pemakaiannya barengan gimana gitu ya. Iya. Itu. Kalau pemakaiannya dibarengin dan ternyata kulitnya masih terasa perih, sarankan untuk dipisah penggunaannya. Jadi malam ini pakai ceramide, besok malamnya pakai retinol. Night cream DNA salmon. Night cream. Besoknya lagi pakai Oh, ceramide, gitu ya, ya, besoknya ya. lagi pakai night cream DNA salmon gitu. Jadi Tapi kalau bergantian. betul. Tapi kalau misalkan dipakainya barengan dan memang terasa perihnya hanya di awal aja penggunaan ceramide itu nggak masalah dan tidak menimbulkan Oke. efek kemerahan ya. Tapi kalau misalkan ternyata pasiennya ngerasa perihnya nggak tertahan nih Kak, perih banget, ya udah berarti terpisahkan aja pakainya. Jadi malam ini pakai ceramide, besoknya pakai night cream DNA salmon. Oke. Dan misalkan ini ya timbul kemerahan karena kan kemarin sempat tapi bukan yang ceramide sih, yang setelah pakai DNA salmon. Waktu pakai ceramide itu beliaunya sih bilangnya Kulitnya ini aman. ya apa lembab, enak gitu. Karena memang cenderung kulitnya itu di awal itu memang kering Oke. gitu. Oke. Nah, biasanya perih itu karena kan night cream DNA salmon kita ini ada retinolnya ya. Retinol ini Oh, kan ya salah ya satu ya produk ya. eksfolian kulit. Takutnya Mm-mm. yang kita takutkan adalah ketika kulitnya lagi mengalami pengangkatan sel kulit mati, terus kita masukkan ceramide ke kulit, nah dia menimbulkan efek seperti perih gitu. Mm-mm. Jadi maksud aku Oke. ya udah coba aja di penggunaannya di selang-seling. Dan kalaupun Selang-seling, memang oke. betul. Dan kalaupun memang masih terasa efek perih di awal itu nggak masalah. Yang penting tidak menjadi merah kulitnya. Ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Apa Mbak belum selesai, Assalamualaikum, Mbak Ari? Sebentar, Kak untuk Cindy. gatalnya gimana ya? Untuk gatalnya. Oke. Untuk gatalnya, iya Ah, biasanya penggunaan ceramide itu, nah kan tadi bilangnya kulitnya kering ya? Kulitnya iya, jadi kering kan tapi Mbak? kalau pas pakai ceramide itu enggak gatel. Yang gatel Eh, itu eh. setelah pakai DNA salmon gitu. Coba dibantu pakai face oil aja Mbak, karena Fish mungkin bisa jadi oil. gatalnya itu karena kulitnya kering. Gitu. Jadi coba ditambah dengan menggunakan face oil sebelum menggunakan day cream. Hmm. Sebelum menggunakan day cream Sebelum dan sebelum menggunakan day menggunakan cream. night cream. Betul. Ya, Assalamualaikum. Oke. Iya, waalaikumsalam. Bu Terima Mbak kasih siapa Mbak nih? Cindy. Ya, dari Umi Siap. Syifa di Makassar ini, Kak Cindy. Oke, Umi Syifa boleh silakan. Ya, ini kalau misalnya sebelum menggunakan day cream dan salmon itu kita pakai apa sunblock. Ya, sunblock. Apakah sunblock itu sama dengan sunscreen? Oke. Sama, Bang? Sama. Oke, udah. Oke, Terus enggak, sunblock. kalau misalnya Oke. sudah pakai ini, misalnya sudah pakai sunblock, kemudian pakai ini day cream. Kalau misalnya mau dipakaikan lagi sunblock, apakah harus cuci muka dulu atau tidak apa-apa langsung dipakai sunblocknya? Oke, siap. Oke, Ya, teman-teman. makasih Jadi Kak kalau Cindy. ih, sama-sama, Bumu. Oke, teman-teman sunscreen itu ada dua jenis, ada tipenya, ada physical sunscreen dan ada chemical sunscreen. Sunscreen, suncare, jatuhnya physical sunscreen. Tapi kalau sunblock, sorry, suncare lotion masuknya ke chemical sunscreen. Tapi kalau sunblock itu masuknya ke physical sunscreen. Kenapa? Karena sunblock itu memberikan lapisan perlindungan di luar. Jadi dia seperti diberikan lapisan di depannya. Nah, itu kita sebutnya physical sunscreen. Ya, tapi kalau suncare lotion karena dia diserap oleh kulit, kita sebutnya sebagai chemical sunscreen. Itu perbedaannya. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya juga berbeda. Kalau physical sunscreen karena dia terserap oleh kulit, ya, cara kerjanya adalah ketika kita terkena paparan sinar matahari, matahari itu akan menembus ke kulit dan merubah panas sinar matahari itu menjadi panas ke kulit.
Tapi kalau sunblock itu memberi perlindungan di lapisan kulit sehingga ketika kena paparan sinar matahari itu akan terpantul. Ya, sebenarnya kalau dibilang bagus mana, aku akan lebih menyarankan sunblock. Tapi sun care juga bagus, sun care lotion juga bagus untuk kulit-kulit jenis normal. Biasanya kulit sensitif, aku tidak akan merekomendasikan sun care biasanya. Aku lebih menyarankan ke sunblock. Gitu sih Mbak perbedaannya. Sama-sama jenisnya sunscreen, sama-sama menjadi UV protection, cuman cara kerjanya yang berbeda. Kalau sun care dia menyerap matahari membuatnya menjadi panas. Jadi gini, karena sun care itu bentuknya lotion dan menyerap ke kulit, ketika kena paparan sinar matahari ke kulit kita, dia akan masuk ke kulit dan merubahnya menjadi panas, sehingga aman untuk kulit kita. Kalau sunblock memberikan lapisan perlindungan di luar kulit, ketika ada paparan sinar matahari, dia akan terpantul. Seperti itu. Seperti itu Mbak, udah jelas belum perbedaan sunblock dengan sunscreen? Iya Kak, ya Kak. Oke, jadi kalau sunblock itu lebih ngeblocking lah, ibaratnya ngeblocking kulit kita dari paparan sinar matahari. Cuman kalau sunscreen memberikan lapisan, mengubah panas matahari sinar matahari menjadi panas. Jadi lebih aman ke kulit. Terus tadi pertanyaan kedua, apa ya? Penggunaan sun care baru ke day cream ya Mbak. Nah, setelah penggunaan sun care atau sunblock baru menggunakan day cream, kalau mau di retouch senyamannya teman-teman aja. Kalau teman-teman mau dibilas dulu terus pakai lagi ulang boleh, tapi kalau teman-teman bisa nggak dibilas dulu, ribet Mbak dibilas dulu mau langsung ditimpa aja itu juga nggak masalah. Ya yang penting kalau bisa dibasuh pakai air dulu aja sih buat ngilangin minyak dan keringat yang ada di wajahnya aja dulu. Gitu. Tapi kalau mau diangkat semuanya sunblock atau sun care yang ada di wajah yang tersisa itu juga boleh. Tergantung senyamannya teman-teman aja. Gimana Mbak Umu? Ya, makasih Kak. Berarti bisa reply-nya itu misalnya sudah wudhu ya. Baru langsung. Boleh. Ya. Betul. Ya, makasih Kak ya. Iya, sama-sama. Ada lagi ini ada yang raise hand? SBDA Raffle. Assalamualaikum. Siapa nih? Iya. Yang mau nanya? Saya Awi mau tanya boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Awi silakan. Kak Cindy, kalau tadi kan Kak Cindy bilang Milia itu harus pakai treatment apa tuh tadi? Laser ya? Facial. Bukan. Facial. Kalau Milia itu facial sih. Terus kalau andeng-andeng tai lalat yang tumbuh itu bisa nggak ada produk SR12 yang bisa buat ngilangin nggak? Aku belum pernah dengar sih Mbak. Cuman mungkin teman-teman di sini boleh sharing ada yang sudah pernah menghilangkan tai lalat dengan produk SR12? Soalnya saya ada tai lalat ini yang mengganggu ini. Oke, siap. Kalau aku sih biasanya lebih ke treatment ya Mbak. Tapi kalau di produk SR12 ternyata ada, ya monggo silakan. Mungkin kalau ada yang sudah pernah coba, boleh di-share ya. Ya, soalnya tumbuh jadi nggak nyaman gitu. Oke Mbak Awi, siap. Nanti kita sharing ya. Ya, terima kasih Kak. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Boleh. Waalaikumsalam. Mbak Rafael boleh? Iya, Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam, Mbak. Maaf ya Mbak, lagi ini tidurin anak. Siap, nggak apa-apa Mbak. Ini Mbak mau tanya, Boleh. kalau kambing umur itu kan biasanya senyum itu sebelah mata itu kan sudah ada garis-garis gitu ya. Nah, untuk menghilangkan garis itu sebaiknya pakai apa ya? Aku kan sudah pakai face oil, terus revitalizing serum, sama ini night cream DNA Salmon. Itu kok masih kelihatan gitu ya? Sama siu juga. Menghilangkan apa ya Mbak? Garis? Menghilangkan garis-garis. Ini kalau kita pas waktu senyum itu kan kayak ada garis-garis gitu. Oke. Mbak umur berapa Mbak? Umur 32. Oke, 32 masih muda ya Mbak ya. Coba Mbak dibantu dengan massage wajah sendiri sebelum tidur. Aku punya tips buat teman-teman nih. Kalau sebelum tidur, kalau mau bantu hilangkan kekantungan mata, itu banyak banget di Instagram, di TikTok juga banyak tutorialnya. Massage wajah itu sekitar kantung mata
Jadi teman-teman bisa tarik dari sini ke samping gitu, ditahan beberapa detik. Itu sebelum tidur, ya. Atau tarik dari atas ke bawah. Jadi itu membantu lebih cepat. Selain pakai krim, tapi pakai di treatment juga boleh. Gitu ya, Mbak. Jadi pijetnya itu pakai krim juga ya Mbak ya? Boleh pakai apa? Face VCO. oil. Betul, Oh, pakai VCO boleh. Jadi habis VCO dimasas wajahnya, dicuci, baru kita pakai face oil dan serum retinol. Insya Allah cakep, Mbak. Makasih ya Mbak. Siap, Mbak. Nanti WhatsApp aku aja biar aku kasih tutorialnya ya. Iya, baik. Oke, tadi Mas Makasih, Oke, sama-sama Mas Andri Ramdhani mau bertanya, boleh silakan. Oke. Pertanyaannya gini aja sih Kak Cindy, kalau misalkan untuk penggunaan face oil, kulitnya itu berminyak, berjerawat, apakah masih boleh digunakan apa enggak gitu? Oke, Ya, itu berminyak. terima kasih. Berjerawatnya aktif nggak? Kadang ada, kadang nggak ada sih. Oh, kadang Jadi ada, kadang nggak ada. dia pengen pakai face oil, cuman masih belum dikasih karena kan dia kulitnya berminyak ya, ntar takut ditambah lagi face oil, ntar makin banyak itu minyaknya. Oh, oke. Kan gitu. Oke, siap. Jadi gini ya teman-teman, aku juga hampir nggak paham dengan face oil kita ini ya, karena memang base-nya adalah minyak. Tapi nggak tahu kenapa dipakai di wajah aku yang berminyak ini tidak bikin kulit aku jadi makin berminyak, malah bikin kulit aku normal. Jadi tidak terlalu berminyak, tidak terlalu kering. Jadi aku dengan percaya diri bisa menyarankan kepada teman-teman yang kulit berminyak untuk menggunakan face oil juga. Coba deh teman-teman boleh pakai untuk kulit yang berminyak, terus teman-teman pakai day cream, teman-teman pakai sunblock atau suncare boleh bebas, itu akan lebih bagus hasilnya. Gitu. Jadi nggak bikin kulit berminyak. Walaupun memang base-nya adalah oil ya jatuhnya ya. Tapi insya Allah aman sih untuk kulit yang berminyak. Nah kalau untuk yang berjerawat, boleh ditambah dengan produk yang ada kandungan jerawatnya kayak acne cream atau acne total ya Mas ya. Gitu. Masnya sendiri sudah pakai face oil belum? Di unmute dulu Mas. Face oilnya sih udah ada, cuman belum dipakai aja. Nah, kalau gitu Masnya cobain dulu deh. Tapi kalau untuk seperti saya kan berminyak nih, berarti pakai facial wash dulu berarti ya penggunaannya. Betul. Boleh pakai berminyak, ya boleh pakai EV green tea. Untuk penggunaannya seperti kayak tadi Kak Cindy bilang nggak bisa pagi, siang, malam gitu. Kalau sabun wajah, aku hanya merekomendasikan 2 kali sehari ya teman-teman. Jangan lebih, karena facial wash itu ada kandungan deterjennya atau kandungan sabunnya kan. Kalau terlalu sering bisa bikin kulit jadi kering. Jadi cukup 2 kali sehari aja, nggak usah lebih. Hari itu waktunya pagi, siang, apa pagi, malam, Betul. apa aja, apa sebelum tidur, apa gimana waktunya? Waktunya pagi malam Berarti malam atau sebelum tidur ya? pagi sore. Tapi kalau misalkan teman-teman pagi malam pakainya, siang atau sore pakai micellar water atau milk cleanser ya Mas ya. Oke. Sudah jelas? Kalau untuk face oilnya pemakaiannya sama, bisa 3 kali sehari. Bu, betul. Boleh. Pagi, sore atau malam boleh. Oke, siap. Nanti saya coba deh. Siap. Oke, Kak Karisa Lutfiana. Boleh Kak Karisa? Di unmute dulu Kak Karisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kak, mau tanya nih. Jadi customer saya itu ada yang pakai DNA salmon, katanya itu di wajah panas. Itu kenapa ya? Terus harus dilanjutkan atau enggak? Oke. Iya. Ini baru pertama penggunaan atau sebelumnya sudah pakai dan tiba-tiba terasa panas di kulit? Baru menggunakan 2 kali, terus langsung panas katanya. Udah. Terus karena takut jadi enggak dipakai lagi gitu.
Oke, ada produk tambahan selain DNA Salmon paketnya? Ya, itu apa namanya baru pakai DNA salmon. Kemarin kan pas Lebaran itu beli bedak sama DNA salmon aja itu. Bedak DNA daily. salmonnya sepaket atau day cream DNA salmonnya aja? Ya, satu paket. Oh, satu paket. Terus karena takut kan katanya di wajah kok panas banget. Terus aku takut nanti wajahku rusak gitu. Jadi udah nggak digunakan oke. lagi gitu. Oke, kalau gitu coba disarankan untuk menggunakan sabunnya dulu, sabun dan tonernya dulu. Kalau penggunaan sabun dan tonernya ternyata aman, tidak timbul panas, mungkin bisa jadi dari night creamnya. Karena yang paling memungkinkan untuk bikin kulit agak perih itu di night creamnya sih sebetulnya. Tapi Gitu. kalau saya kok adem ya rasanya ya, kayak sejuk gitu. Karena Kalau memang night tidak, karena memang setiap kulit memiliki respon yang berbeda sih Bu. Kadang memang di aku juga ada, tapi di beberapa orang pun bisa timbul terasa panas dan perih gitu. Jadi kita coba cek satu-satu dulu produknya mana yang bisa bikin kulitnya panas gitu. Oh iya iya. Ya. Itu ya. Semangat Kalau buat ngedukasi ya. Bagusnya apalagi kalau seumpama buat pengganti DNA salmon? Apa ceramide atau serum atau apa? Ya, kalau saran aku boleh tambahin serum. Serumnya boleh pakai face oil. Oh gitu. Ya. Oke, siap. Siap. Makasih. Ya. Sama-sama. Yang lain? Waalaikumsalam. Kak Cindy, Boleh, mau Bari. tanya lagi. Boleh. Oke, untuk pemakaian face oil itu sama DNA salmon gimana ya? Pemakaian face oil dan DNA salmon. Nah, gini, kalau misalkan pasiennya kulitnya kering, pakai face oil dulu, nggak usah nunggu lama, langsung pakai day cream DNA salmon. Itu hasilnya bakalan bagus banget. Teman-teman yang belum nyobain harus nyobain. Ini aku ikut Face oil dulu. betul, face oil dulu baru day cream. Langsung aja, nggak usah dijeda-jeda, Mbak. Oh, oke. Itu kalau kulitnya kering ya. Nah, aku dari kemarin di dan juga day cream DNA salmon dan mereka bilang, iya ya Mbak Sin ternyata enak ya penggunaan face oil dan day cream DNA salmon. Nah, teman-teman boleh deh cobain dulu, ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kulitnya agak berminyak, ya kalau kulitnya agak berminyak, boleh dijeda dulu, nggak usah lama-lama jedanya, ya nggak sampai semenit, boleh pakai day cream DNA salmon. Jadi kalau kering baru ini ya, apa? Langsung aja. Langsung aja, oke. Betul. Terus untuk night creamnya itu dipakai enggak? Atau enggak dipakai? Tetap dipakai? Pakai malam hari ya. Dipakai. Oke, siap. Oke, terima Oke, kasih Kak siap. Cindy. Siap. Mbak Uci boleh silakan Mbak Uci, ada yang mau ditanyakan? Selamat sore. Saya mau tanya tentang penggunaan ceramide untuk basic skincare. Kan katanya untuk memperbaiki barrier kulit dulu. Kemudian apakah tanda-tandanya barrier kulit kita sudah bagus itu seperti apa tanda-tandanya? Kemudian apakah setelah kalau barrier kulit kita sudah baik? Mbak Uci, maaf, internet aku tadi ada gangguan. Boleh diulang pertanyaannya? Oh, oke, baik. Jadi saya mau tanya tentang pemakaian ceramide untuk basic skincare. Ceramide untuk basic skincare, oke. Nah, jadi kan untuk memperbaiki barrier kulit katanya. Betul. Nah, tanda-tandanya barrier kulit kita sudah bagus itu tanda-tandanya apa? Kemudian apakah setelah sudah baik, apakah bisa kita terus lanjutkan dengan penggunaan spot essence dan retinol? Oke. Sebenarnya kulit yang baik itu kalau misalkan teman sudah ngerasa tidak perih, tidak panas, tidak gatal di kulit itu berarti skin barrier-nya berarti bagus, masih aman. Ya, kalau kena matahari tidak timbul kemerahan, itu berarti bagus, Mbak. Gitu ya. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Apa Mbak Uci? Apakah setelah, maksudnya kalau, jadi berapa lama pemakaiannya ya? Kalau untuk memperbaiki barrier kulit itu, pemakaiannya berapa lama? Maksudnya kalau sudah tidak merah, sudah tidak, apa tadi? Tidak perih, panas, gatel gitu ya?
Ya. Itu aman. Jadi Oke. kalau sudah baik saja, apakah bisa kita lanjutkan dengan spot essence dan retinol? Oke, sebenarnya seberapa lama kita juga tidak bisa memprediksi ya, karena setiap kulit responnya akan berbeda, ya. Tapi yang pasti teman-teman make sure dulu pasiennya bahwa kulitnya tidak terasa perih, panas, gatal, itu berarti skin barrier-nya masih aman. Tapi kalau misalkan ada permasalahan kulit seperti ingin mencerahkan, boleh pakai night cream yang ada kandungan niacinamide-nya, atau boleh kalau ada flek kasih yang spot essence, atau kasih yang brightening day cream, itu masih boleh, aman. Ya, jadi kalau ditanya berapa lama, balik lagi ke pasiennya ngerasa better kulitnya baik-baik aja di pemakaian keberapa gitu. Tapi kalau misalkan sudah bagus ya, mau dilanjutin pakai ceramide-nya terus-terusan juga nggak masalah, Mbak. Karena kan memang untuk menjaga elastisitas kulit kita. Gitu ya, Mbak Uci. Oke, makasih. Siap. Mbak Icel dulu, abis ini Mbak Ria ya. Mbak Icel, silakan Mbak Icel. Oke, Udah. sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 buat teman-teman, jadi satu pertanyaan terakhir ya. Oke. Dua ya Mbak Icel sama Mbak Ria nih Mbak Kyu. Kasihan dari tadi. Kak Cindy, makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin off kameranya ya Kak. Siap Mbak Icel, nggak apa-apa. Gini Kak, kalau produk SR12 yang bagus untuk komedo itu apa ya Kak? Oke. Komedo. Komedonya itu di area hidung ya? Atau pipi? Iya, di hidung ada Kak, di pipi ada juga. Sebenarnya rajin double cleansing ya Kak. Kakaknya aktivitasnya sering pakai make up nggak? Enggak juga sih Kak, tapi sering keluar. Tapi pakai sunscreen, pakai day cream? Sunscreen iya Kak. Oke. Day cream iya. Oke. Ya, kalau bisa, yang pertama kakak harus rajin double cleansing ya. Double cleansing itu bisa menggunakan micellar water, terus menggunakan facial wash. Atau bisa menggunakan milk cleanser, baru facial wash ya. Kalau teman-teman kulitnya kering, aku sarankan menggunakan milk cleanser, baru pakai facial wash. Tapi kalau teman-teman rajin make up, terus pakai kosmetik, terus coba pakai micellar water, mau kulitnya kering ataupun berminyak, cocok kok pakai micellar water, aman. Jadi pakai micellar water dulu, baru dicuci wajahnya pakai facial wash, gitu ya. Iya Kak. Nah, tapi kalau digosok pakai face oil itu boleh nggak Kak? Digosok pakai face oil. Kalau saran aku ya, selain double cleansing, nah gini, ada stepnya. Mau facial wash-nya efektif ke wajah untuk ngangkat sel kulit mati, itu digunakan selama 60 detik. Jadi ada yang namanya 60 seconds rule dalam menggunakan facial wash. Jadi kalau mencuci wajah, siapa yang cuci wajahnya di sini cuma gosok-gosok habis itu bilas. Nggak ada 10 detik udah langsung dibilas cuci mukanya. Nah itu salah ya, bukan salah, itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi kalau mau yang tepat, pastikan teman-teman mencuci wajah selama 60 detik, pelan-pelan aja ngusapnya, terus dibilas menggunakan air hingga bersih. Ya, setelah itu, setelah dibersihkan, biasanya kalau teman-teman gosok area hidung, itu ada sel kulit mati atau kulit-kulit ari tipis yang bisa teman-teman gosok kayak daki. Aku selalu kayak gitu. Itu bisa banget teman-teman coba ya, setelah cuci muka, bilas pakai air, digosok mukanya, digosok hidung dan pipinya. Biasanya ada kulit ari atau sel kulit mati yang bisa diangkat. Gitu. Tapi hati-hati area cuping hidung dan sudut bibir ya, jangan terlalu keras. Oh gitu ya Kak. Setelah itu boleh pakai produk eksfolian seminggu 3 kali, kayak serum retinol gitu ya. Ya Kak. Oke, Mbak Icel. Siap, sama-sama Mbak Icel. Ayo Mbak Ria, silahkan Mbak Ria. Kita dikejar waktu sama Kak Kyu nih. Oke, baik. Terima kasih Kak Cindy. Iya. Oke, aku langsung aja. Aku mau sharing ya Kak tentang menangani salah satu konsumen saya yang menggunakan produk skincare dari DNA Salmon. Oke. Nah, customer tersebut itu memiliki keluhan
tentang penggunaan produk DNA salmon. Dan ternyata konsumen tersebut itu mengalami kayak luka di setelah penggunaan 4 hari, katanya dia pengakuannya tuh mengalami luka di kulitnya, Mbak. Konsumen ini laki-laki. Sebelumnya saya sudah jelaskan tata cara penggunaan skincare, tetapi pada saat digunakan dia tidak berkonsultasi setiap harinya kepada saya. Nah, nanti pada saat 4 hari setelah digunakan itu baru menyatakan sikap bahwa ada yang terjadi bekas luka, ada luka di pipinya. Nah, beliau tuh keberatan efek daripada produknya itu nggak cocok ini, kemudian produk kami tuh katanya nggak aman, katanya begitu. Nah, saya jelaskanlah bahwa dari izin untuk peredaran itu aman karena udah ada izinnya. Tetapi beliau tuh nggak mau terima, katanya kalau memang itu diizinkan, kenapa saya bisa dampaknya seperti ini? Saya bilang respon kulit dari kita tuh berbeda-beda, terus kemudian penerimaan kulit kita tuh beda-beda. Tapi memang sih konsumennya udah sangat susah untuk diberikan penjelasan. Nah, saya mau minta tanggapan dari Mbak Cindy dengan case yang saya alami ini. Gimana tanggapan Kak Cindy? Oke, baik, Mbak Ria. Masya Allah, ini pengalamannya luar biasa ya ternyata ya. Nah, sebenarnya yang Mbak Ria rasakan ini juga dulu sering aku rasakan, bertemu dengan pelanggan pria yang agak rese, agak nyebelin ya Mbak ya, kita bilang ya. Sebetulnya hanya dengan menggunakan produk skincare tidak bikin kulit lecet sih, kecuali dia ada kegiatan eksternal lain nih, misalkan abis treatment yang memungkinkan ada kayak eksfoliasi kulit, kayak ada mikrodermabrasi, kan itu kan dilecetin tuh kulitnya, nah itu bisa jadi lecet, itu kita percaya bisa bikin lecet. Tapi kalau hanya menggunakan skincare yang hanya dioleskan ke wajah, sebetulnya tidak membuat lecet kulit. Tapi kalau misalkan timbul kemerahan, itu bisa jadi. Timbul kemerahan itu karena apa? Bisa jadi karena penggunaan krim malamnya yang berlebihan. Dia terobsesi untuk putih. Saking terobsesinya untuk putih, dia pakai deh tuh banyak-banyak night creamnya, sehingga menimbulkan efek iritasi pada kulit. Nah, itu mungkin aja bisa terjadi. Tapi ada sisi lain juga yang bisa memungkinkan terjadi. Satu, bisa jadi dia memang hanya untuk menjatuhkan Mbak Ria. Bisa jadi dia dikirimkan dari kompetitor, itu bisa jadi. Tapi balik lagi, bagaimana cara menanggapi kita? Tidak boleh emosi, tidak boleh ikut terpancing, ya. Terus jangan jadikan itu sebuah permasalahan yang besar-besaran. Jangan sampai kita jadi ini nih punya pasien nih gini dibikin status. Kalau bisa jangan ya teman-teman ya. Kalau punya pasien seperti ini kita tetap harus legowo, harus dengan bersikap baik, dengan senyum, ya. Walaupun pasiennya bikin status segala macam, hiraukan aja. Ya, karena lebih baik kita tidak ikut terpancing. Karena memang pada dasarnya ada orang yang seperti ini, yang ingin memancing kita untuk ribut. Bisa jadi kiriman kompetitor juga. Jadi balik lagi ke teman-teman, harus sabar dan tetap senyum. Mau semarah apapun pasiennya, usahakan tetap ramah dan senyum untuk menjawab keluhannya, ya. Seperti itu Mbak Ria. Jadi balik lagi, kalau untuk melukai kulit, sebetulnya penggunaan skincare itu tidak akan melukai kulit, kecuali dia garuk mukanya ya, itu bisa melukai kulit. Gitu. Iya, betul banget dengan yang dikatakan Mbak Cindy bahwa si konsumen ini tuh udah sejauh sangat udah ada tindakan, bahkan bikinkan kami tuh status yang ternyata ingin menjatuhkan daripada produk SR12. Kami tahu bahwa kami harus merespon dengan tenang.
Sehingga alhamdulillah itu sudah kami lakukan dan bahkan konsumen ini melakukan hal yang lebih lagi untuk melakukan kayak merasa dirugikan banget dari produk kita ini. Tetapi saya tetap yakin untuk sejauh ini bahwa SR12 itu tidak mungkin terlalu tidak menjadi penyebab besar daripada lukanya. Kalau misalnya ada boleh jadi dengan gaya hidupnya, atau mungkin ada sikap, atau mungkin ada pekerjaan yang menyebabkan itu sehingga menjadi lebih besar daripada luka di wajahnya yang diakibatkan oleh skincare tersebut. Nah, cuma yang saya mau minta penguat dari Kak Cindy, bahwa bagaimana kalau misalnya nanti ketika saya dipertemukan kembali dengan customer ini dan ingin memberikan statement supaya dia bisa legowo menerima bahwa itu bukan semata-mata datanya dari produk kita. Sebetulnya kalau udah pasiennya seperti ini ya Mbak ya, kalau memang tujuannya untuk menjelekkan, Mbak mau ngomong A sampai Z dengan cara nada baik pun dia tidak akan menerima Mbak. Kalau memang pada dasarnya dia ingin menjelekan ya, ingin menjatuhkan Mbak. Tapi kalau misalkan dia masih bisa mau mendengarkan Mbak, sok diajak duduk, lakukan pendekatan, berikan kompensasi sedikit deh. Atau jangan kompensasi berupa uang ya Mbak ya. Kompensasi bisa berupa produk yang untuk kulit sensitif boleh Mbak kasihkan ke FW Green Tea, itu kan nggak seberapa ya Mbak ya, cuman setidaknya kita bisa memberikan rasa kepercayaan pelanggan, seperti itu ya, kita berikan kompensasi sedikit aja. Kalau aku biasanya karena aku punya tempat treatment, aku akan memberikan treatment layanan gratis, seperti itu. Tapi kalau misalkan karena kita menjual produk, kita bisa memberikan satu produk untuk menjadi untuk menenangkanlah dia, untuk supaya dia tidak bentuk terlalu empati kita ya kepada betul, sebagai beliau. bentuk empati kita kepada mereka, dan tetap harus senyum dan ramah. Jadi jangan sampai terpancing ya Mbak ya, saran aku. Karena aku sempat beberapa kali juga sama bertemu hal seperti ini. Jadi bagaimana caranya kita menjawab, bagaimana caranya kita menangani, bagaimana caranya kita maintain dia secara berkala sampai dia merasa baik-baik aja sama kita, sampai dia merasa baik-baik aja lagi dengan kita. Buang aja sih. Gitu Mbak. Oke Mbak Cindy, terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama, Insya Allah Mbak. semoga customer ini bisa legowo. Mohon doanya Mbak Cindy. Dan terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Nah, ini ada bantuan nih dari Mbak Lia nih. Mungkin bisa dikasih VCO, Bu. Nah. Kak Kyu, ini absennya nggak ada, Kak Kyu? Sudah aku share ya secara berkala, jadi boleh teman-teman yang mungkin belum isi absen untuk bisa mengisi absen kembali. Aku share lagi ya. Oke, siap. Oke. Baik, Kak Kyu, silahkan. Jadi aku mau close statement dulu. Aku closing statement dulu ya Kak Kyu ya. Boleh, silakan. Oke, sebagai beauty konsultan, kita pasti akan bertemu dengan banyak permasalahan kulit ya. Jadi kalau bisa kita sama-sama belajar, kita perbanyak lagi ilmu tentang basic skincare kita supaya kita lebih percaya diri menangani keluhan pelanggan. Terus sebagai konsultan dan juga sebagai pebisnis pasti banyak banget cobaannya. Salah satunya tadi Mbak Ria dapat pasien yang agak nyebelin ya. Jangankan nyebelin, kadang yang genit pun juga banyak ya Mbak Ria. Juga ada. Jadi pastikan bahwa kita harus bisa melayaninya dengan baik, profesional, dan tetap senyum. Ya, kasih mereka senyum tulus. Dan kalau bisa teman-teman ketika berkonsultasi tatap muka, tatap matanya. Karena ketika kita menatap matanya, itu dia merasa diperhatikan oleh kita. Terus kita sebut namanya, iya Karina, ada yang bisa kita bantu, Karina butuh apa, Karina permasalahan kulitnya apa. Jadi kita sering sebut namanya. Ketika kita sering sebut namanya, dia akan merasa senang. Dia merasa diperhatikan juga sama kita. Gitu. Terus juga kalau kita ngomong, usahakan gunakan teknik smiling voice. Jadi ketika ngobrol tetap tersenyum, sehingga memberikan efek kesan positif, kesan yang menyenangkan kepada si pendengarnya. Gitu ya. Oke, minta nomornya aku kasih di forum chat ya, 0813 9876 4626. Silakan di-save.
Oh, sorry, kok direct message? Ya. Silakan teman-teman yang mau WhatsApp, boleh nanti kita lanjut di WhatsApp ya. Silakan Kak Kyu, aku kembalikan kepada kamu. Oke, terima kasih Kak Cindy. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Cindy, Masya Allah. Alhamdulillah ya, untuk training kali ini terkait beauty konsultan. Selalu antusias dengan banyak pertanyaan ya. Pastinya terkait produk SR12, mau herbal maupun kosmetik dan skincare-nya. Masya Allah, semoga pertanyaan teman-teman hari ini bisa terjawab semua ya. Dan mungkin yang belum sempat mau nanya dan penasaran banget sama produk SR12 pastinya, atau mungkin ada hal yang mau ditanyakan langsung sama trainer kita, boleh langsung dihubungi saja, ada nomor Kak Cindy di room chat. Ya, sudah di-share sama Kak Cindy, jadi boleh banget di chat. Dan buat teman-teman yang belum absen, aku sudah share secara berkala. Jadi mungkin yang belum mengisi, tolong boleh dibantu isi dulu absennya. Dan teman-teman jangan sampai salah nih buat cara pengisian penilaian dari after trainingnya. Jadi untuk skala 1 itu nilai terendah dan 5 adalah nilai tertinggi. Jadi jangan sampai teman-teman ngasih saran dan kritiknya bagus tapi ngasih bintangnya bintang 1, itu sayang banget ya. Jadi buat kalian untuk yang mau trainer kita kalau hadir ya, silakan dibantu untuk penilaian trainernya di link yang sudah aku share. Seperti itu. Wah, ada tamu. Oke, baik teman-teman, aku juga mau menginfokan kembali terkait teman-teman wajib banget nih follow Instagramnya SR12 University. Karena apa? Pastinya di Instagram SR12 University banyak banget info-info terkait training online, offline, maupun BOS kita setiap hari Rabu. Jadi buat teman-teman yang mungkin berkesempatan hadir, pastinya di saat training offline boleh banget nanti dicek. Kita minggu ini akan ada training offline, yaitu training beauty class basic for all mitra, yang dimana training ini sudah masuk batch kedua, sebelumnya sudah ada batch 1. Jadi buat teman-teman nanti untuk beauty class itu akan ada jenjangnya. Jadi wajib banget nih teman-teman yang mau belajar basic dulu secara makeup SR12 boleh banget nanti langsung join, langsung saja di cara joinnya gampang banget. Teman-teman bisa buka di Instagramnya SR12 University, lalu teman-teman bisa klik bio. Nah, nanti di link bio ini udah ada pendaftaran training offline atau training online dan registrasi untuk BOS di setiap hari Rabu. Jadi buat teman-teman, dan minggu ini BOS kita akan ada narasumber keren pastinya, salah satu distributor besar juga di daerah Banten pastinya, kalau bukan Mbak Ana Mardiana. Jadi buat teman-teman, yuk yang mau bawa calon mitranya atau teman-teman mungkin mau belajar lagi nih terkait skema bisnis SR12, boleh langsung join aja. Nanti besok kita hari Rabu di SR12 di Head Office SR12 University lantai 2 ruang trainingnya. So teman-teman, yuk sama-sama kita belajar lagi, dan yang punya calon mitra mau dipastiin lagi, mau diyakinin lagi, boleh langsung dibawa aja. Nanti akan dikupas tuntas semuanya sama trainer kita, dan juga langsung ada narasumbernya, yaitu ada Mbak Ana Mardiana, distributor kita. Seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan lewatkan, sayang banget kalau teman-teman nggak ikut training offline maupun online dari SR12 University, karena pastinya trainer-trainer kita mau memberikan yang terbaik untuk mitra-mitra SR12. Yang tadinya nggak bisa jualan, jadi bisa jualan. Yang tadinya nggak ngerti makeup ataupun skincare, jadi mengerti. Jadi buat teman-teman, yuk, apalagi di beauty class, itu sering banget aku mendengar, hampir kebanyakan mitra SR12 tuh masih salah cara mengaplikasikan skincare maupun kosmetik. Jadi buat teman-teman yang mau meyakinkan diri, apalagi untuk nanti demo conduct teman-teman masing-masing, yuk silakan langsung join aja di beauty class SR12 yang akan diadakan di hari Kamis tanggal 8 Mei di jam 9 pagi. Seperti itu. Nanti langsung dicek aja di Instagramnya, ada banget. Atau boleh hubungi leadernya masing-masing ya. Itu juga boleh banget. Seperti itu. Jadi sayang kalau teman-teman gak ikut ilmunya. Kadang karena
apalagi teknik makeup itu kayaknya agak sulit kalau memang harus diaplikasikan lewat Zoom ya. Jadi buat teman-teman wajib banget ikut offline-nya. Yuk, yang sudah isi, apakah sudah pada isi semua? Oke, baiklah, nanti setelah ini aku akan memberikan waktu untuk teman-teman bisa mengisi absen SR12 University untuk training hari ini. Jadi jangan khawatir, aku tidak langsung tutup Zoom-nya. Baiklah, karena sudah mau masuk jam 4 sore, sudah waktunya teman-teman kita mungkin sudah ada yang masuk jam asar ya. Tanpa menunggu lama, buat teman-teman terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk fokusnya hari ini. Semoga teman-teman nggak pernah bosan untuk training online bareng SR12 University pastinya. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya SR12 University di @sr12 University. Teman-teman juga boleh tag Bang. Di saat teman-teman lagi training online, offline, boleh banget diposting kegiatan kalian dan tag SR12 University ya. Karena SR12 University itu story-nya sering banget ditontonin sama brand owner kita. Jadi ya kan nanti kelihatan nih teman-teman nanti sama brand owner kita yang rajin-rajin. Oke, baik. Aku Kyurina selaku moderator hari ini. Aku minta maaf bila aku ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di training offline maupun BOS dan training online SR12 University. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen Makasih ya, Kak guys. Kyu. Jangan lupa absen. Sekali lagi aku bilang jangan lupa absen. Hai. Yap, sama-sama Kak Tri Haryani semuanya. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat harinya ya Kak, aku tadi ketinggalan. Siap. Kasih. Maaf Kak, mau tanya. Ada rekaman ulangnya nggak ya? Aku ketinggalan materi. Ada. Nanti rekaman ulangnya kita kirim ya. Oh, kirimnya Nanti gimana? WhatsApp aku boleh ya? Oh iya. Kasih. Sama-sama.
Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita, masihkah ada sayang itu? Memang salahku tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu, walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Mungkin tak mungkin untuk terus bersama, jalani semua cinta yang telah dijalani. Tapi bila itu